yang menjadi tujuan kita bersama. Bagaimana mengembangkan impian generasi muda, lebih khusus kita impian generasi muda di wilayah Cape Town. Sehingga ini dengan media ini, cita-cita besar ke depan bagaimana membangun nilai, membangun gagasan, sehingga kita sebagai orang Buton, sebagai generasi muda di wilayah Kepulauan Buton, hari ini tetapi harus berani melangkah dan berani berbuat dalam rangka bagaimana mensejajarkan nilai-nilai akademik, nilai-nilai sosial, nilai budaya yang selama ini jarang digali dan jarang muncul ke permukaan. Saya kira saatnya generasi muda hari ini coba mengangkat, dan ini luar biasa dan sangat berbahagia dulu ketika kejayaan masa lampau wilayah kerajaan atau Kesultanan Buton diangkat. Zamani ikawasi aring pudu momentela osa simbala soke mope mingkui abang culemu tapi naman cuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali di segmentasi Koja-Koja, tentunya di akhir tahun ini, di akhir tahun 2024 menjelang 2025, saya kembali menyambangi kediaman Bapak Dr. Anidi di Kelurahan Bukit Ulio Indah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh apa sih Lele? Malapin kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi Bapak dari Kendari. Kemudian kita janjian bikin konten ini karena ada satu media online yang sudah dibangun bertajuk restorasi info.id dengan mencerdaskan dan menembus peradaban. Luar biasa ini, karena memang dunia media online hari ini sangat berkembang dengan pesat. Nah, saya mau dengar ini, apa yang menjadi motivasi utama dalam membangun restorasi info ini? Apakah ada pengalaman pribadi atau ada nilai-nilai tertentu yang ingin diwujudkan melalui platform digital ini? Nah, boleh kita koja-kojakan. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Foril. Saya kira luar biasa apa yang dilakukan Pak Foril terkait dengan podcast atau koja-koja yang selama ini dilakukan. Dan itu menurut saya sangat menginspirasi kita sebagai generasi muda di wilayah Kepulauan Buton. Dan ini perlu mendapat apresiasi yang lebih baik. Itu yang menjadi atensi saya, apresiasi saya terhadap media koja-koja ini. Terima kasih banyak. Itu yang kita harapkan. Dan saya kira kita tidak rugi baik secara material maupun secara non material, karena ini punya nilai yang akan menjadi jejak digital dan generasi 1000 tahun yang akan datang masih bisa melihat ini. Ya, itu. Nah, terkait dengan media online atau media jurnalistik yang hari ini kita rencanakan, salah satu motivasi terbesar adalah bagaimana membangun kecerdasan berpikir secara positif. Ya. Terutama generasi muda hari ini. Dengan media ini pesannya adalah bisa membangun Buton ini menjadi, secara khusus Buton menjadi negeri yang aman. Ya, itu harapannya. Nah, sehingga media ini kita beri nama restorasi. Harapannya di sana ada tindakan, ada gerak langkah menuju perubahan. Itu ya. Jadi memperbaiki, mengembalikan dan mengembangkan ide-ide gagasan generasi muda ke depan, sehingga dari
kerja-kerja media ini adalah merupakan satu kerja knowledge, juga akan mampu membangun nilai. Seperti itu Pak Fadil, harapan kita seperti itu ya. Nah, satu hal yang paling penting bahwa ada tagline-nya bahwa itu restorasi info.id, aktual, mencerdaskan dan menembus peradaban. Nah, ini bisa dijelaskan hal yang konkret tentang ini. Ya. Tagline ini sungguhnya bagaimana kita membangun kerangka berpikir masyarakat bahwa dengan adanya media ini mampu merespon langsung terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, sehingga yang kita ungkap melalui media ini betul-betul menjadi peristiwa, menjadi kenyataan, dan itu selama ini yang kejadian di masyarakat itu dibungkam karena tidak ada media yang mengupload ke depan. Dengan adanya media ini, peristiwa yang baru terjadi cepat terungkap, terungkap, termasuk peristiwa-peristiwa masa lampau, dan itu akan menjadi kebutuhan masyarakat. Saya kira ini menjadi menjadi prioritas kita dalam melihat, sehingga salah satu tagline dari restorasi info.id ini adalah aktual, yaitu itu yang menjadi cara berpikir kita di restorasi info.id ini ya. Itu Pak Fadil. Nah, saya menarik ketika kita bilang menembus peradaban. Saya bisa berpikir ke belakang bahwa misalnya kayak Sultan Labuke. Sultan Labuke mendirikan benteng yang begitu kokoh ini. Nah, kita bisa muat dalam bentuk narasi cerita untuk bisa kita publish di sini. Kemudian ada beberapa poin tentang kejayaan Kesultanan Buton masa lalu yang mungkin bisa disadu dalam beberapa bahasa. Kira-kira bagaimana menurut Pak Dokter itu? Saya kira ini itu yang menjadi impian dan mimpi besar kita ke depan. Kenapa? Dengan adanya media restorasi, salah satu media, dan kita mudah-mudahan kita bersama membangun media restorasi info.id ini adalah sebagai literasi. Literasi membangun kesadaran orang untuk mengetahui nilai-nilai peradaban yang ada di wilayah itu. Ya, sehingga di sana ada kesadaran hidup. Kesadaran hidup yang pada akhirnya akan menjadikan masyarakat cerdas. Cerdas mengenali budaya, cerdas mengenali adatnya, cerdas mengenal lingkungannya, cerdas mengenal struktur kekeluargaan yang selama ini dengan media yang kita ungkap menembus peradaban bisa terdeteksi karena ada gerak langkah yang kita lakukan di media. Luar biasa. Ketika itu bisa didigitalisasi, dan saya hanya penasaran nih Pak Dokter, kenapa harus di Buton atau di Bau-Bau bikin kantor pusatnya, tidak di Kendari atau di mana? Kenapa harus di Bau-Bau? Saya kira hari ini di Kepulauan Buton, saya bicara Kepulauan Buton, ya, dan salah satu pusat kebutonan itu ada di Bau-Bau. Banyak peradaban yang hari ini masih belum diangkat ke permukaan. Ya, baik itu tata nilai budaya, adat istiadat, termasuk sejarah-sejarah masa lampau. Misalnya kita bicara tentang kejayaan Wow. Ini belum diekspor terlalu terbuka jauh, sehingga ini membutuhkan media untuk coba supaya masyarakat mengetahui bahwa luar biasa kita punya leluhur bisa menjelajah di berbagai belahan dunia. Itu yang kita harapkan dari media. Ini salah satu media mencoba nanti akan mengungkap itu, akan menggali potensi-potensi leluhur itu yang kita bangun. Begitu besar peradaban Kesultanan Buton pada masa lalu. Dan ketika kita menyelami, setelah kita berenang-renang di dalamnya, kita temukan banyak sekali keajaiban. Sebentar. Jadi yang ingin saya tekankan juga di sini bahwa ketika kita mulai membangun media, Abang, saya biasa panggil Abang, mulai
membangun restorasi info.id ini? Apa sebenarnya yang ingin Pak Dokter sampaikan atau Abang ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat kita di Kepulauan Buton ini sebenarnya dengan hadirnya media online ini? Ada visi ke depan, ada visi besar yang harus menjadi tujuan bersama. Ada goal oriented yang menjadi tujuan kita bersama. Bagaimana mengembangkan impian generasi muda, lebih khusus kita impian generasi muda di wilayah Kepton, sehingga ini dengan media ini, cita-cita besar ke depan bagaimana membangun nilai, membangun gagasan, sehingga kita sebagai orang Buton, sebagai generasi muda di wilayah Kepulauan Buton, hari ini tetapi harus berani melangkah dan berani berbuat dalam rangka bagaimana mensejajarkan nilai-nilai akademik, nilai-nilai sosial, nilai budaya yang selama ini jarang digali dan jarang muncul ke permukaan. Saya kira saatnya generasi muda hari ini coba mengangkat, dan ini luar biasa dan sangat berbahagia dulu ketika kejayaan masa lampau wilayah kerajaan atau Kesultanan Buton diangkat kembali ke permukaan. Ini luar biasa. Saya kira ini menjadi cita-cita bersama. Motivasi kami pun di Koja-Koja ini memang seperti itu. Kita coba mencari, kita coba meramu, kita coba melihat, kemudian kita buatkan digitalisasi kontennya, dan alhamdulillah sampai hari ini Koja-Koja masih selalu eksis, dan kemudian ditambah lagi Gotan dengan restorasi info.id ini, semoga menjadi lebih baik. Nah, satu lagi pertanyaan yang ini saya tanyakan ini, bahwa di tengah persaingan ketat ini, industri media sangat berkembang pesat, media online dan lain sebagainya, apa misi dan visi yang membawa restorasi info.id ini menembus batas peradaban, dan apakah ada inovasi dan rencana besar ke depannya untuk bisa memaksimalkan media online ini? Silakan Pak Dokter. Bagaimana membangun satu organisasi, satu perkumpulan, lebih khusus ke media. Saya kira ada 3 hal pokok yang harus kita bangun ke depan. Yang pertama adalah karakter. Orang yang ada di dalam. Karakter itu ada 2. Itu karakter kinerja dan karakter moral. Nah, setiap perlakuan atau apa yang kita usahakan, kinerja itu memberi respon, memberi kontribusi yang sangat tinggi. Itu kalau coba kita membaca penelitian-penelitian itu di angka 68 sekian ke atas. Itu kinerja. Oleh karena itu media ini, restorasi info.com, yang kita kedepankan adalah bagaimana membangun kinerja di antara kita yang ada di tim manajemen restorasi info.id. Kemudian karakter berikutnya adalah karakter moral. Ada moral, ada etika yang kita bangun. Sehingga kalau ini yang kita lakukan, maka ini akan terus kita bersama, ada kekompakan di dalamnya. Ini yang coba kita bangun, karakter itu, karakter kinerja dan karakter moral. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Silakan orang punya sarana yang banyak, tetapi kalau tidak punya kompetensi, kita tidak akan bisa bersaing dengan media-media lain ataupun dengan industri-industri lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah literasi. Nah, media harus punya update informasi yang cepat, lugas dan tegas, sehingga dengan literasi ini mampu menembus peradaban. Saya kira begitu Pak Fahri. Iya. Itu hal yang luar biasa ketika mampu diterapkan, dan harapan yang paling besar bagi saya pribadi, bahwa karena kan kebetulan saya juga tergabung di media ini, saya juga dipercayakan Pak Dokter untuk bisa mengelola salah satu poin pekerjaan di media ini. Saya bilang terima kasih banyak, saya sudah diberi kepercayaan, dan yang paling penting bahwa saya sangat berharap besar dengan media ini, bahwa ke depan ini akan menjadi platform digital yang berbeda, yang memiliki visi yang sangat berbeda, dan tentunya bisa mencerdaskan kita semua. Kira-kira apa yang bisa menjadi harapan terakhir? Iya, restorasi info.id
bisa eksis ke depan, ada langkah-langkah kerja yang harus bisa kita lakukan. Antara lain semua yang tergabung dalam tim manajemen ini, pertama yang kita lakukan adalah action oriented. Kerja, kerja, berorientasi pada kerja. Ya, kenapa kita bilang ada tujuan misi besar kita itu tadi menembus peradaban. Sehingga ketika kita memulai dengan action oriented, selanjutnya kita akan bicara dengan, kita akan maju kepada future oriented. Bicara masa depan. Ya, masa depan kita adalah menembus peradaban. Kemudian terakhir, ketika kita sudah mampu menembus peradaban, maka goal oriented, tujuan bersama restorasi info.id dengan tagline aktual, mencerdaskan dan menembus peradaban, itu akan menjadi milik umat dan akan menjadi kesayangan masyarakat untuk terus mendapatkan informasi dari restorasi info.id. Masya Allah. Biasa Nah, gitu. segmen juga ini tentunya spesial, menjadi spesial segmentasi ini karena memang saya bersama dengan CEO restorasi info.id Pak Dr. Anidi, dan semoga konten ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Saya ingin ada closing statement Pak Dokter. Saya ingin ada closing statement untuk saya pribadi di segmen Koja-Koja ataupun buat masyarakat kita di Kepulauan Buton. Silakan sebagai closing statement kita. Saya kira dalam rangka membangun konsep, ide, gagasan, dan nilai, maka kita sebagai generasi muda ada dua modal utama yang harus kita bangun. Yang pertama adalah kemampuan atau modal pengetahuan, dan yang kedua adalah kemampuan ataupun modal moral. Kalau ini yang kita sudah lakukan, insya Allah kita mampu menjalani hidup ini dengan baik, dan lebih-lebih kita menuju hari selanjutnya, itu hari akhirat, kita mampu selesaikan hidup ini dengan jalan yang lebih baik. Masya Allah, harapan kita semua. Harapan kita semua seperti itu. Baik, sahabat YouTuber semua, tak terasa ini sudah sekitar, saya cek di timer saya ini, waduh ini sudah 16 menit. Alhamdulillah. 16 menit kita Koja. Ini saya Pak Forul luar biasa ini, dan saya kira Pak Forul jangan bosan-bosan untuk menggali, mendapatkan informasi apa tujuannya. Ada ide besar kita, ada ide nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai ilahiyah, Masya Allah. Baik, tetap like, komen, dan subscribe di sini. Jangan lupa selalu saksikan segmentasi Koja-Koja hanya di Foril Marpop. Terima kasih banyak Pak Dokter. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.